Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balupai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal penulis dari kitab Adabul Mufrad, sebagaimana isinya sesuai dengan judulnya, yaitu kitab yang berisi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana Al-Imam Al-Bukhari memulai di dalam kitabnya, yaitu Al-Adabul Mufrad, beliau memulai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik, dengan cara yang baik atau dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, wa wasaina, dan kami wasiatkan. Untuk siapa? Al-insan, manusia, biwalidayhi husnan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukum di dalam Islam, seorang berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya hukumnya adalah wajib. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini, wa wasainal insana biwalidaini husna, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan biwalidayhi husna, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di sini Allah mewasiatkan kepada siapa? Kepada manusia, kepada kita. Antum seandainya dapat wasiat dari siapa? Dari atasan, dari majikan, atau mungkin wasiat orang tua. Nah, kira-kira kalau jenengan mendapat wasiat dari orang tua ataupun majikan dan atasan, tentunya akan kepikiran kalau belum ditunaikan. Kalau belum ditunaikan. Misalnya majikannya ngomong, "Nih saya wasiatkan,
kamu kalau bekerja yang semangat dan serius. Maka wasiat ini seringkali menjadikan dia pun teringat. Ya. Dan dia berusaha untuk tidak lupa wasiatnya. Kamu saya wasiatkan besok pagi. Datang jangan telat. Maka orang yang diberi wasiat seperti itu oleh majikan atau atasannya, dia akan kepikiran. Dia akan terbayang. Dia akan ingat-ingat, benar saya diwasiati kemarin kalau saya kerja hari ini jangan telat. Ya. Bagaimana dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala? Yang di dalam ayat yang mulia ini, wa wasaina, dan kami telah mewasiati kalian. Siapa? Yaitu manusia. Dan Allah yang memberi wasiat kepada kita, jasa-jasanya jauh lebih besar dari orang yang berbuat baik kepada kita. Allah jasa-jasanya tidak ternilai. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kita. Allah yang mengatur kehidupan ini, mengatur alam ini. Ya. Sehingga ketika Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua, tentunya harusnya ini lebih lagi diamalkan, lebih lagi untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena langsung yang memberi wasiat adalah Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Dan wasiat ini Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Karena kadang orang yang berbuat baik kepada orang tua belum tentu karena mengamalkan wasiat Allah. Ada orang yang berbuat baik kepada orang tua karena ada niatan-niatan yang lain. Sebagian orang ketika berbakti kepada orang tua karena lagi ngarepin warisan. Tahu ngarepin warisan? Mengharap warisan. Nanti kan ini saya yang ngurus. Nanti saya dapat warisannya besar. Ada sebagian orang lagi ketika dia berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tapi niatnya biar rezekinya lancar. Biar rezekinya lancar. Ya. Dia ngurusin orang tuanya, dia cukupi kebutuhannya, tapi ada niatan biar lancar rezekinya. Dan di dalam Islam tidak demikian. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kenapa Allah di sini memerintahkan, mewasiatkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Kok enggak kepada bos, majikannya, atasannya, temannya, tetangganya, pacarnya sekalian? Kenapa? Karena manusia yang banyak memiliki jasa untuk kita adalah orang tua. Manusia yang banyak memberi jasa kepada kita adalah orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya orang tua, ya, dengan adanya orang tua, kita ada di dunia. Kita ada di dunia. Ya. Setelah bertemunya bapak ibu, kemudian ya ibunya pun mengandung, melahirkan, mengurus, kemudian mencukupi kebutuhannya siang malam pagi sore. Yang bapaknya kerja siang malam pagi sore, banting tulang, peras keringatnya diperas.
Nah, disinilah letak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu benar, karena manusia yang banyak berjasa kepada manusia adalah orang tua. Kenapa orang tualah di antara yang menyebabkan kita ada di dunia? Yang menyebabkan kita terlahir di dunia itu orang tua. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiati kita untuk berbuat baik kepadanya. Bahkan ada orang tua yang anaknya 5, 6, 7 bisa ngurus. Tetapi belum tentu kalau seorang anak atau anaknya 7 ngurus orang tuanya, belum tentu mau, belum tentu sanggup. Tapi orang tua ngurus anaknya 6, 7 itu mampu. Tapi kalau dibalik anaknya yang 6, yang 7 tadi yang ngurusin orang tua, pada lempar tanggung jawab. Jenengan aja, jenengan kan paling dekat. Yang kakaknya, lah jangan saya sibuk. Yang ketiga, jangan saya lah yang ngurus. Gantian, kemarin sudah seminggu sama saya. Saling apa? Saling lempar. Seringkali terjadi demikian. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan di dalam ayat yang mulia ini? Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah mewasiati manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik yang seperti apa? Semua hal baik. Allah mewasiati kita untuk berbuat baik kepada orang tua dalam apa? Semua hal yang baik, asal tidak membahayakan. Jadi semua hal yang baik dari ucapan, bisa perbuatan, ataupun tingkah laku, sikap, semua hal yang baik Allah sebutkan husna, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik bisa dengan lisan. Gimana berbuat baik kepada orang tua dengan lisan, dengan ucapan? Kalau ngomong sama orang tua itu ya dipilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang tidak menyinggung hatinya, pilih kata-kata yang tidak menyakiti hatinya, begitu. Kalau ngomong bisa sopan sama jamaah di masjid, kalau berbicara bisa sopan sama teman, bisa sopan sama atasan, tetapi sama orang tua, kadang-kadang ada nggak bisa sopan. Kenapa? Kenapa? Walaupun kita mengajak kebaikan tentunya dengan ucapan yang baik, ucapan yang baik. Dalam perbuatan diantaranya, di dalam perbuatan pun demikian, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apa contohnya? Sopan santun. Kemudian juga, jangan sampai merasa lebih baik dari orang tua, karena gara-garanya orang tua cuma lulusan SD, orang tua cuma lulusan SMP, kemudian jenengan sudah sekolah S1, S2, S3, gelarnya banyak, sampai nama gelar sampai nggak muat bawahnya lagi, nggak muat lagi, terakhirnya M, mati. Kadang-kadang ada orang merasa lebih baik atau lebih mulia dari orang tuanya karena pendidikan, karena sebab pendidikan. Nah, jawab rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Yang pertama karena Allah yang mewasiati. Dan Allah yang mewasiati itu lebih dari manusia. Kemudian yang diwasiati siapa? Yang diwasiati kita.
Dan bagaimana cara berbuat baik? Maka bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan apa? Dengan perilaku. Kadang-kadang ada disuruh orang tuanya, "Le, tolong beliin minyak goreng ya." Jawabannya, ini kan menyakiti orang tua. Walaupun nggak ada kalimatnya, tapi cuma seperti itu, cuma begitu. Itu orang tua tuh sakit hati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari dalam ayat yang mulia ini kita diperintahkan untuk taat, sopan santun, jangan kita merasa lebih baik. Walaupun mungkin jenengan sudah menjadi guru, sudah jadi ustadz, ya, orang tua cuman ngaji Iqra aja belum selesai-selesai, jangan. Ya, orang tua apa? Cuman Iqra, jangan sampai. Ya. Atau mungkin anaknya sudah jadi pejabat, sudah menjadi jenderal, kemudian berperilaku buruk kepada orang tua, maka ini adalah ya perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Nah, kita lanjut hadis yang pertama. Ada yang membaca? Mic-nya ada? Ya, nggak bisa. Ya udah, saya baca hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari memulai setelah membawakan satu ayat tadi dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Rasul disebutkan dalam hadis ini, dibawakan hadis yang pertama. Jadi insya Allah kita akan bahas satu hadis yang kita akan bahas ya dengan tertib. Hadis yang pertama, An Abi Amr Wasyaibani, dari Abu Amr Asyaibani qala, haddatsana sahibu hadhihi dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Pertanyaannya, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Disebutkan Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul, amal apakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku pun bertanya lagi, lalu amal apa lagi ya Rasul? Kemudian yang kedua Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul bersabda, berjihad atau berjuang, ya, lu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah. Apa katanya itu Ibnu Mas'ud? Ya, kalau sekiranya aku minta ditambah, yaitu menambah pertanyaan, pasti Rasul juga akan menjawab. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa mengambil pelajaran.
saat kita mau melakukan suatu amalan ibadah, maka kita harus tahu amalan yang paling dicintai Allah. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa harus kita tahu amalan sebelum kita melakukan, mengamalkan? Harus amalan itu Allah cintai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Allah yang membalas dengan pahala. Dan Allah yang akan menjadikan kebaikan dari amalannya. Sehingga dari sini kita di dalam beramal itu jangan sesuka hati. Dalam beramal bukan selera. Di dalam suatu amalan bukan mengikuti umumnya manusia. Tetapi harus tahu apakah amal ini Allah cintai atau tidak. Dari mana kita mengetahui suatu amalan itu dicintai Allah? Rasul ngerjain. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu amalan? Kalau itu ada dalil Rasul. Kalau itu ada petunjuk dari Nabi. Kalau itu dilakukan oleh Rasul, maka amalan itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya suatu amalan yang tidak diamalkan Rasul, walaupun orang melakukannya banyak, umumnya orang melakukan seperti itu, tapi Rasul kok tidak mengajarkan, tidak mencontohkan, maka ini bukan amalan yang dicintai Allah. Kenapa? Kalau amalan yang Allah cintai pasti sudah diamalkan oleh Rasul. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai Allah? Kok enggak paling dicintai orang tua? Kok enggak amalan yang paling dicintai oleh atasan? Kenapa? Karena yang membalas pahala bukan manusia. Yang akan memasukkan kita ke surga bukan manusia. Yang memberi jaminan aman di akhirat nanti bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pentingnya kita di dalam beramal tahu bahwa amalan tersebut adalah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bukan ukurannya banyak-banyakan. Bukan ukurannya, oh umumnya begini. Bukan. Oh saya senangnya seperti ini kok. Bukan. Ya. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tetapi nggak dapat apa-apa. Betapa banyak orang melakukan suatu amalan, hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, tapi nggak dapat apa-apa. Makanya katanya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Banyak orang yang pengen dapat kebaikan, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Dari mana dia tidak mendapatkan apa-apa? Karena amalannya tidak dicontohkan oleh Rasul. Dan Rasul juga yang menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan, tidak diamalkan oleh Rasul, fahuwa raddun, tertolak. Ya, tertolak. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, kemudian lanjutannya, setelah Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul menjawab langsung urusan salat. Apa maknanya? Karena yang pertama untuk kita membalas kebaikan, berbalas budi kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membalas budi kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
Sehingga hak yang pertama di dalam kita ya mentaati adalah taat kepada Allah, yaitu di antara ketaatan itu dengan sholat. Ya, dengan apa? Dengan sholat. Ya. Dan kenapa di sini Rasul langsung menyebutkan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, disebutkan langsung sholat. Karena ini hak yang pertama yang harus kita tunaikan kepada Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Makanya disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maknanya tidak ada yang menciptakan makhluk kecuali Allah, dan kita diciptakan di dunia ini ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya beribadah. Maka bagaimana cara beribadah? Yaitu diantaranya adalah dengan sholat. Kenapa? Karena ini hak yang pertama sebelum hak untuk manusia adalah kita untuk menunaikan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jin ada sholatnya juga? Ya mungkin. Saya juga nggak pernah lihat sholatnya jin kok. Ya.